Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi bangun datar pada segi 4. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah, NIM 2021-6-219. Di bab ini akan ada beberapa materi yang harus kita kupas tuntas. Yang pertama, ada persegi panjang. Yang kedua, ada persegi. Yang ketiga, ada belah ketupat. Yang keempat, ada layang-layang. Yang kelima, ada jajar genjang. Dan yang keenam, ada trapesium. Yang pertama yaitu persegi panjang, yang mana persegi panjang merupakan bangun datar yang mempunyai 4 sisi dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang. Pertama di sini bahwa sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Jadi sisi AB ini sama panjang dan sejajar dengan sisi CD. Sisi AD ini sama panjang dan sejajar dengan sisi BC. Yang kedua yaitu keempat sudutnya siku-siku. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ini semua sudutnya siku-siku. Ketiga, bahwa kedua diagonalnya sama panjang. Jadi diagonal garis AC dan diagonal garis BD ini sama panjang. Empat, yaitu kedua diagonalnya berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang. Diagonal garis AC dan diagonal garis BD ini berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang. Selanjutnya, keliling dan luas persegi panjang. Bahwa keliling persegi panjang itu sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. Nah, jika A, B, C, D adalah persegi panjang dengan panjang itu sama dengan P dan lebar sama dengan L, maka keliling A, B, C, D itu sama dengan P tambah L tambah P tambah L, dan dapat ditulis seperti ini, yaitu K sama dengan 2P ditambah 2L sama dengan 2 kali P tambah L. Di sini P adalah panjang dan L di sini adalah lebar. Selanjutnya, luas persegi panjang. Bahwa luas persegi panjang ini dapat dicari dari 2 kali luas suatu segitiga. Nah, di sini luas ABCD ini sama dengan 2 kali luas segitiga ABC, sama dengan 2 kali AB kali BC dibagi 2 sama dengan AB kali BC, sehingga di sini menghasilkan P kali L, yaitu panjang kali lebar. Jadi rumusnya adalah L sama dengan P kali L, yaitu panjang kali lebar. Yang kedua yaitu persegi, yang mana persegi merupakan bangun datar yang mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Selanjutnya, sifat-sifat persegi. Pertama, di sini ada sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB ini sejajar dengan sisi CD, dan sisi AD ini sejajar dengan sisi BC. Dua, yaitu keempat sudutnya siku-siku. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ini sudutnya siku-siku. Yang ketiga yaitu panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Jadi diagonal garis AC dan diagonal garis BD ini sama dan saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, panjang keempat sisinya sama. Jadi panjang sisi AB, panjang sisi BC, dan panjang sisi CD dan sisi DA ini sama. Yang kelima, diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Diagonal garis AC dan diagonal garis BD ini berpotongan saling tegak lurus. Selanjutnya yaitu keliling dan luas persegi. Bahwa keliling persegi adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya.
Jika panjang sisi sama dengan S, maka keliling sama dengan S tambah S tambah S, atau dapat ditulis dengan K sama dengan 4S. Sedangkan luas persegi ini sama dengan kuadrat panjang sisinya, atau dapat ditulis dengan luas sama dengan S kuadrat. Yang ketiga, ada belah ketupat, yang mana belah ketupat ini dapat dibentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan terhadap alasnya. Jadi belah ketupat adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang dengan sisi yang berhadapan sejajar. Selanjutnya yaitu sifat-sifat belah ketupat. Pertama, bahwa keempat sisinya sama panjang. Jadi sisi AB dan sisi BC, sisi CD dan sisi AD ini sama panjang. Kemudian kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Diagonal garis AC dan diagonal garis BD ini merupakan sumbu simetri. Yang ketiga, bahwa sudut yang berhadapan sama. 4 adalah diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi diagonal garis AC dan diagonal BD ini saling berpotongan tegak lurus. Selanjutnya yaitu keliling dan luas belah ketupat. Perhatikan belah ketupat ABCD di samping. Bahwa keliling ABCD ini sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA ini sama dengan S tambah S tambah S tambah S. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4S. Jika keliling belah ketupat dinyatakan dengan K, maka di sini dapat kita tulis dengan K atau keliling sama dengan 4S. Selanjutnya adalah luas belah ketupat, bahwa luas belah ketupat adalah setengah dari perkalian panjang diagonal-diagonalnya, atau dapat ditulis dengan L. Luas sama dengan 1/2 kali hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. Yang keempat ada layang-layang, di mana layang-layang merupakan bangun datar dengan sisi-sisinya yang berdekatan sama panjang. Layang-layang dapat dibentuk dari 2 segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan saling diimpitkan pada alasnya tersebut. Selanjutnya ada sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi sisi AB dengan sisi CD ini sama panjang, dan sisi AB sama panjang dengan sisi BC. Yang kedua, sepasang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 3, salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Jadi diagonal garis AC dan diagonal garis BD ini membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Keliling dan luas layang-layang. Bahwa keliling layang-layang adalah semua panjang sisi-sisinya atau 2 kali panjang sisi yang berlainan. Dari gambar layang-layang di samping ini, maka kelilingnya adalah K sama dengan 2 kali AB tambah AD. Sedangkan luas layang-layang adalah setengah dari perkalian panjang diagonal-diagonalnya. Dari gambar layang-layang ABCD di sini, maka luasnya adalah L sama dengan 1/2 kali AC kali BD. Berikutnya yang kelima adalah jajar genjang, di mana jajar genjang merupakan bangun datar dengan setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jajar genjang di sini dapat dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar setengah putaran atau 180 derajat. Berikutnya ada sifat jajar genjang. Pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Bahwa sisi AB di sini dan sisi CD ini sama panjang dan sejajar. Sedangkan sisi AD dan sisi BC ini berhadapan sama panjang dan sejajar.
dua, yaitu kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Jadi diagonal garis AC dan diagonal garis BD sini saling membagi 2 sama panjang. 3. Bahwa sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sedangkan yang keempat, sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Berikutnya ada keliling dan luas jajar genjang. Bahwa di sini keliling suatu jajar genjang adalah jumlah semua panjang sisinya atau 2 kali jumlah panjang sisi-sisi yang berlainan. Keliling jajar genjang di sini berdasarkan gambar di samping bahwa keliling jajar genjang sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan 2 kali AB ditambah BC. Jika keliling dinyatakan dengan K, maka K sama dengan 2 kali AB ditambah BC. Sedangkan luas suatu jajar genjang itu dapat dicari dengan rumus berikut, di mana luas sama dengan alas kali tinggi. Yang keenam yaitu trapesium, di mana trapesium merupakan bangun datar yang hanya mempunyai 1 pasang sisi sejajar. Dan di sini trapesium terdiri dari 3 jenis, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sanga kaki, dan trapesium sembara. Selanjutnya yaitu sifat-sifat trapesium. Di sini sifat umum dari jenis trapesium bahwa sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, yaitu sudut dalam sepihak. Begitu juga dengan sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat, sudut dalam sepihak. Nah, berdasarkan sifat-sifat tersebut dapat disimpulkan pada trapesium jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua yaitu sifat khusus untuk trapesium sama kaki, di mana yang pertama terdapat 2 pasang sudut berdekatan yang sama besar. Yang kedua, dalam trapesium sama kaki terdapat diagonal-diagonalnya yang sama panjang. Jadi diagonal garis AC dan diagonal garis BD ini sama panjang. Untuk keliling dan luas trapesium, perhatikan gambar di samping ini, di mana keliling trapesium ABCD ditentukan oleh rumus berikut ini, yaitu keliling sama dengan alas ditambah atap ditambah kaki 1 ditambah kaki 2, atau dapat ditulis sebagai berikut: keliling sama dengan A ditambah B ditambah K1 ditambah K2. Nah, di sini kan A yaitu alas, alasnya ada di garis AB. Untuk B di sini adalah atap, di mana atapnya ada di garis CD. Untuk kaki 1 atau K1 di sini ada di garis AD. Sedangkan kaki 2 atau K2 di sini ada di garis BC. Sedangkan luas trapesium ini dapat dicari dengan rumus berikut, yaitu luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, atau dapat ditulis dengan luas sama dengan A ditambah B kali T, atau tinggi dibagi dengan 2. Selanjutnya, di sini saya juga akan membahas tentang miskonsepsi pada materi bangun datar segi 4. Yang pertama yaitu konsep definisi bangun datar segi 4, di mana miskonsepsi pertama yaitu siswa kadang menganggap bahwa segi 4 merupakan bangun datar yang sama dengan persegi panjang. Dalam hal ini, siswa mengalami miskonsepsi terhadap konsep definisi bangun datar segi 4. Yang kedua yaitu pada konsep sifat-sifat persegi panjang. Di sini siswa menganggap bahwa persegi panjang selalu dalam posisi yang sama dengan bentuk persegi panjang lainnya, seperti jajar genjang dan trapesium. Dan selanjutnya ada kesulitan. Di sini yang pertama bahwa siswa kurang memahami konsep dasar keliling dan luas segi 4 dengan baik. 2.
yaitu tidak memahami sifat-sifat segi 4 dengan baik. Dan yang ketiga, bahwa siswa kurang memahami dalam menerjemahkan kalimat matematika. Dan siswa juga bingung dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Dan tentunya solusinya adalah yang pertama, pendidik harus lebih menjelaskan detail lagi tentang materi tersebut. Dan yang kedua tentunya juga memperbanyak latihan soal. Untuk lebih memahami, di sini saya sudah menyediakan contoh soal dan penyelesaiannya. 1. Di sini soalnya diketahui bahwa sebuah belah ketupat mempunyai luas 168 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 14 cm, tentukan panjang diagonal yang lain. Nah, penyelesaiannya pertama, kita misalkan diagonal-diagonal tersebut yaitu D1 dan D2. Maka di sini karena rumus luasnya adalah 1/2 kali D1 kali D2. Nah, di sini kan luasnya sudah diketahui bahwa 168. Nah, kita tinggal masukkan L-nya 168. Kemudian di sini salah satu diagonalnya adalah 14 cm. D1-nya kita masukkan yaitu 14. Nah, kemudian selanjutnya yaitu 168 kali 2, di sini kan 336. Nah, kemudian 14 kali D2 sama dengan 14 D2. Nah, D2-nya di sini menghasilkan 24 cm, yaitu hasil dari pembagian 336 dibagi 14. Contoh soal yang kedua, diketahui persegi panjang memiliki ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, di sini penyelesaiannya. Nah, di sini kan rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita tinggal masukkan saja. Panjangnya kan 10, lebarnya 5. Maka luas persegi panjangnya yaitu 50. 10 kali 5, 50. Untuk contoh soal yang ketiga, sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal masing-masing 10 cm dan 15 cm. Maka luas layang-layang tersebut adalah, nah, penyelesaiannya di sini kan luasnya sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita masukkan bahwa diagonal pertama ini kan ada 10, kemudian diagonal yang kedua ada 15. Kita kalikan 1/2 kali 150 di sini yaitu 75 cm. Berarti luas layang-layangnya adalah 75 cm kuadrat. Itu saja penjelasan materi bangun datar pada segi 4. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.